Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang menjadi harapan saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita tetap mengadakan persekutuan doa meskipun masih secara online, ya, belum bisa persekutuan doa di gereja, ya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa-doa syafaat kepada Tuhan. Tapi sebelum saya tuntun Bapak Ibu Saudara sekalian ke dalam pokok-pokok doa syafaat kita, mari kita mendasari dahulu dengan renungan firman Tuhan, ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati ibadah persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, tapi sebelumnya kami akan memuji Tuhan, melayani lebih sungguh. Terima kasih, kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat satu pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Harapannya melalui pujian ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengambil bagian pelayanan, dan semakin hari pelayanan kita akan semakin lebih sungguh lagi kepada Tuhan Yesus, ya, dan juga kepada sesama tentunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu di rumah buka Alkitabnya, ya, baik melalui HP maupun juga Alkitab yang masih konvensional. Ketika saya bacakan, Bapak Ibu juga memperhatikan, baca dalam hati Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temanya adalah perihal pelayanan, ya. Dalam bulan ini kita berbicara tentang pelayanan, ya. Ada 5 minggu dalam bulan Agustus ini. Setiap minggunya tema khotbahnya adalah berbicara tentang pelayanan, ya. Apa harapannya? Apa tujuannya? Yaitu setiap kita menjadi murid yang melayani, ya.
Harapannya yang sudah mengambil bagian pelayanan di gereja secara khusus lebih antusias lagi, lebih semangat lagi, lebih excellent lagi dalam melayani Tuhan. Yang belum mengambil bagian pelayanan, harapannya adalah menemukan karunia apa yang dimilikinya dan digunakan secara maksimal untuk melayani Tuhan. Ya, harapannya di bulan September, Oktober dan selanjutnya ya kita mengambil bagian pelayanan. Harapan saya sebagai gembala adalah setiap kita jadi pemain, artinya aktif dan mengambil bagian dalam pelayanan, tidak hanya sekedar menjadi penonton. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dibicarakan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 berkaitan tentang pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan nggak bisa one man show, ya. Pelayanan nggak bisa dilakukan seorang diri saja, ya. Pelayanan nggak bisa dikerjakan seorang diri saja. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, pelayanan itu terbagi menjadi dua jenis pelayanan, ya. Ada 2 jenis pelayanan yang dijelaskan dalam bagian itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan pelayanan meja, ya. Di situ dikatakan ayat yang kedua, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya, ada yang disebut dengan pelayanan meja. Ya, pelayanan meja adalah pelayanan diakonia. Ya, bulan yang lalu temanya adalah tentang diakonia. Ya. Pelayanan meja adalah pelayanan diakonia, atau pelayanan meja itu adalah pelayanan berkaitan tentang pelayanan kasih, pelayanan diakonia berupa pembagian. Di situ dikatakan pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi pelayanan meja ini adalah pelayanan hari-hari untuk pembagian kepada janda-janda. Apa yang dibagikan? Ya, berkaitan tentang kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup sehari-hari para janda-janda pada waktu itu. Ya, nah kemudian yang kedua, jenis pelayanan yang lain adalah dikatakan pelayanan mimbar. Ya, di situ dikatakan ayat yang keempat, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi pelayanan mimbar itu adalah pelayanan firman. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu sebelum terpilihnya 7 orang diaken, ya, semua jenis pelayanan itu dilakukan oleh para rasul. Ya. Baik pelayanan meja maupun pelayanan mimbar. Sampai pada Kisah Para Rasul 6 ini, para rasul kemudian merasa tidak puas. Ya, karena semuanya harus dikerjakan sehingga pelayanan yang mereka lakukan, baik pelayanan mimbar maupun pelayanan meja, itu hasilnya tidak maksimal. Mereka merasa bahwa pelayanan, 2 jenis pelayanan ini tidak bisa dikerjakan oleh mereka saja. Ya, ada bagian yang lain yaitu pelayanan meja yang harus dikerjakan oleh orang lain, sehingga mereka bisa memusatkan pikiran, sehingga mereka bisa memusatkan pelayanan hanya kepada pelayanan mimbar saja. Gitu. Ya. Apa jadinya Bapak Ibu kalau kemudian pelayanan, 2 jenis pelayanan ini hanya dikerjakan oleh para rasul? Dikatakan di situ akibatnya adalah para rasul melalaikan firman Allah. Itu. Ya, firman Allah atau pelayanan mimbar ini yang menjadi pelayanan utama mereka itu menjadi terabaikan. Ya. Waktu mereka akhirnya tersita dengan pelayanan meja, saudara, sehingga mereka udah nggak punya waktu lagi untuk mempersiapkan pelayanan mimbar atau pelayanan firman atau khotbah atau menyampaikan berita Injil kepada jemaat pada waktu itu. Ya. Apalagi kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, saudara, di sana dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Dalam pelayanan firman, saudara, akhirnya mereka nggak bisa memusatkan pikiran, mereka nggak bisa fokus terhadap pelayanan utama mereka, yaitu pelayanan mimbar dan pelayanan firman, saudara. Ya. Itulah sebabnya dikatakan mereka nggak puas. Ya. Model pelayanan one man show atau
semuanya dikerjakan oleh para rasul ini harus dihentikan menurut mereka. Ya. Pelayanan nggak akan maksimal kalau begini-begini terus, saudara. Itulah sebab para rasul mengatakan bahwa nggak bisa one man show dalam pelayanan, dalam mengerjakan semua pelayanan di bait Allah, atau dalam mengerjakan semua pelayanan di gereja. Akhirnya kemudian para rasul mengusulkan kepada semua jemaat untuk memilih diaken, untuk memilih pelayan-pelayan meja. Ya. Dan itu dianggap baik oleh seluruh jemaat. Ya. Jemaat yang memilih 7 para diaken, ya. Tapi yang menentukan kriterianya adalah para rasul. Orangnya harus dikatakan penuh iman, orang yang jadi pelayan meja itu harus penuh Roh Kudus dikatakan, dan penuh hikmah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasinya bagi kita adalah apa jadinya kalau di gereja atau contohnya dalam ibadah ya hanya dikerjakan oleh saya seorang diri. Ya, yang penerima tamu ya saya misalnya. Ya, kemudian pembawa pundi persembahan ya saya, kemudian khotbah ya saya, WL ya saya, mungkin main musik ya saya, jadi singer ya saya. Nggak bisa, saudara. Ya, itu. Saya hanya memusatkan pikiran ya untuk pertumbuhan rohani, bagian-bagian yang berkaitan tentang rohani di gereja. Ya, itulah sebabnya saya membutuhkan diaken, membutuhkan pengurus-pengurus komisi Tuhan di gereja ini untuk bekerja sama dalam mengembangkan pelayanan bagi GKPI Gria Permata di tempat ini. Ya. Kemudian yang kedua, saudara, berkaitan dengan pelayanan nggak bisa one man show. Kemudian yang kedua itu harus menghasilkan super team, harus membentuk super team, bukan Superman, tapi super team, ya. Jadi dalam pelayanan tadi dikatakan nggak bisa one man show, tapi harus dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk tim, saudara, yang solid, yang super, itu, ya. Setidaknya kalau dalam bagian ini ada 2 tim, ya, tim diakonia tadi 7 orang, ya, ada di situ dikatakan ada Filipus, ada Prokorus, ada Nikanor, ada Timon, ada Parmenas, dan Nikolaus. Ya, ini super tim diakonia. Ya, ada 7 orang. Tapi juga ada super tim mimbar, rasul-rasul. Ada 12 orang, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika kemudian dalam pelayanan itu terbentuk super tim? Bukan one man show, saudara. Ketika dilakukan oleh para rasul semuanya bertambah jumlah murid, tapi pelan. Tapi ketika dibentuk super tim yang solid, saudara, ada tim diakonia, ada tim mimbar, saudara, dampaknya itu menjadi dahsyat, menjadi luar biasa dalam pelayanan. Terlihat di dalam ayat yang ke-7, saudara. Firman Allah makin tersebar, saudara. Ya. Kemudian dikatakan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Ketika sudah dibentuk super tim, saudara, dikatakan firman Allah makin tersebar. Ya. Kalau kemarin mungkin firman Allah itu hanya didengar oleh orang yang sudah percaya, tetapi ketika dibentuk super tim, ada tim pengajaran, ada tim pengkhotbah, ada tim mimbar, ada tim pelayanan kasih, ada tim pelayanan sosial, saudara, dan ada tim pemberitaan Injil, saudara. Firman Allah makin tersebar, bukan hanya kepada orang-orang yang percaya, saudara, tapi firman Allah tersebar. Banyak orang yang belum percaya kemudian mendengar firman Allah dan kemudian mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan.
Itulah sebabnya wajar kalau kemudian di dalam ayat yang ke-7 dikatakan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Pertambahan secara jumlah itu semakin maksimal. Pertambahan secara jumlah cepat saudara terjadi ketika dibentuk super team. Ya, dan bahkan di situ dikatakan juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya bagi kita dan tantangan bagi gereja Tuhan di tempat ini adalah kuncinya kalau GKPI Bajem Geria Permata mau maju, mau berkembang, mau bertumbuh baik secara kualitas jemaat semakin bertumbuh rohaninya, kualitas imannya, kualitas rohaninya semakin mantap saudara, dan juga mau bertumbuh secara kuantitas jumlah akan semakin bertambah. Saudara mau nggak mau bahwa pekerjaan pelayanan melalui GKPI Bajem Geria Permata ini nggak bisa one man show saja, nggak bisa dikerjakan hanya oleh saya saja saudara, ya, tetapi harus dibentuk super team. Saudara, ada super team diakonia, ada super team saudara mimbar, ada super team kemudian pelayanan musik, ada super team pelayanan WL, ada super team kemudian pelayanan singer, ada super team pelayanan penerimaan tamu saudara. Kalau ini dilakukan, dikerjakan saudara, saya percaya bahwa GKPI tidak mustahil akan bertumbuh secara pesat dan maksimal. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat. Ya, yang pertama, mari kita meresponi firman Tuhan. Ya, mari kita merenungkan apakah kita sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, kalau belum, mari kita berdoa supaya di bulan September kemudian kita ikut terlibat mengambil bagian secara aktif pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini, GKPI Bajem Geria Permata. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap mendoakan bangsa, negara kita dan juga kota Tangerang di mana kita tinggal, pergumulan yang paling utama supaya dilepaskan bangsa, negara, kota Tangerang di mana kita tinggal dari COVID-19 Tuhan, dan juga secara dunia, secara menyeluruh di seluruh dunia supaya kemudian COVID-19 ini cepat berlalu. Mari kita berdoa untuk para pemimpin bangsa, negara, dan kota Tangerang di mana kita tinggal, supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, supaya setiap keputusan adalah keputusan yang didasarkan atas takut akan Tuhan, menghasilkan keputusan-keputusan yang berhikmat dan bijaksana, membawa dampak yang positif dan perubahan yang baik atas rakyat Indonesia dan juga kota Tangerang di mana kita tinggal. Kita berdoa juga yang ketiga untuk tim medis yang ada di garda depan untuk menanggulangi secara khusus COVID-19. Kita berdoa untuk tim dokter, kita berdoa untuk para medis, kita berdoa untuk para suster, perawat, dan juga sukarelawan yang ada di garis depan. Secara sukarela mereka membantu untuk penanganan COVID-19 ini. Kita berdoa diberikan kesehatan mereka, diberikan kekuatan oleh Tuhan mereka, dan juga kita berdoa untuk alat-alat APD, alat-alat. Kita berdoa juga supaya ditemukan antivirus, ya, segera untuk COVID-19 ini. Kita juga berdoa yang keempat untuk perekonomian bangsa dan negara secara khusus supaya tetap stabil, tidak resesi, tapi boleh positif perekonomian bangsa dan negara kita. Kelima, kita berdoa untuk pergumulan gereja Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk sepanjang minggu ini dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, para pelayan-pelayan Tuhan, ibadah persekutuan doa, ibadah persekutuan pemuda agape, dan juga ibadah minggu, ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, dipersiapkan, dipercayakan Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah mereka boleh menjadi berkat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan kami. Kita juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan setiap umat Tuhan, baik pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi,
pergumulan keluarga kita serahkan kepada Tuhan, dan juga pergumulan-pergumulan yang lain. Kita juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pengerja, para pemimpin gereja Tuhan di tempat ini, diaken-diaken, supaya Tuhan berkati, ada kerjasama yang baik satu dengan yang lainnya, jadi pemimpin yang menjadi teladan atas umat Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk hal ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan waktu kepada kita semua 2-3 menit untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa yang sudah saya sebutkan tadi, dan nanti saya akan mengakhiri doa syafaat dan juga mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari saya memberikan waktu, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat yang sudah disampaikan tadi Tuhan, dan hamba-Mu juga sudah menaikkan doa syafaat melalui gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah menyatukan hati untuk menaikkan seru doa syafaat kami kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap seruan doa syafaat kami menurut waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih, kami juga bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin jalannya persekutuan doa dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah persekutuan doa kami pada malam hari ini ya Bapa. Kembali Tuhan Kau memberkati setiap umat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kesehatan kepada mereka. Ada yang letih lesu dan berbeban berat, biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan, dan janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini, dan kami juga imani, amini bahwa setiap doa yang kami naikkan akan dijawab Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan doa sudah selesai ya. Terus percaya ya, Allah Immanuel akan tetap menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir tentang apapun juga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Janji Tuhan, Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Amin.